Wa ala minhajihi yadhhabun, dengan manhaj beliau mereka berkeyakinan dalam berakidah. Wa qad athna alaihi ghairu wahid minhum wa athnau ala madhhabi wa tariqih. Banyak ulama memuji beliau dan manhaj serta tariqah metode beliau. Intinya ulama-ulama setelah beliau mengakui kehebatan beliau. Lalu kata Imam Ibn Farhun, ulama Malikiyah juga, kana malikiyan wa sannafa li ahli sunnah at-tasanif wa aqama al-hujaja ala itsbat as-sunan wa ma nafahu ahlul bid'ah. Dia akui bahawa beliau ini adalah seorang ulama bermazhab Maliki. Lalu beliau menulis banyak karya dan karya itu manfaat bagi umat, diikuti oleh umat. Lalu kata Imam As-Subki. Imam As-Subki, beliau ini ulama di abad ke-8. Apa kata Imam As-Subki? Wa'lam anna Abul Hasan al-Ash'ari lam yubdi' ra'yan wa lam yunshi' madhhaban. Beliau ini tidak memunculkan akidah yang baru, tidak membuat mazhab yang baru. Wa innama huwa muqarrirun li madzahibis salaf. Dia cuma mengokohkan mazhab ulama salaf, sahabat dan Rasul tadi. Munadhilun amma kanat alaihi sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia cuma mengokohkan, menguatkan mazhab sahabat. Yang tadi sudah kita cerita. Dia menghidupkan kembali akidah Rasulullah dan sahabat. Fal intisabu ilaihi innama huwa bi'tibari annahu aqada ala tariqis salaf nitaqan wa tamassaka bih. Ketika nisbahkan keyakinan kepada dia, itu cuma sekedar bahwa dia ini representasi akidah yang menghidupkan akidah salaf, akidah sahabat. Bukan karena dia punya keyakinan baru. Artinya keyakinan masa Rasulullah sudah clear, di masa sahabat sudah clear. Tapi berjalan masa, muncul beberapa kelompok bid'ah, keyakinan ini menjadi pudar, menjadi campur baur. Beliau memurnikan kembali, sehingga ketika beliau murnikan, nisbahkan kepada beliau yang sebenarnya menghidupkan yang sudah menjadi keyakinan murni dalam Islam. Paham? Maka disebut beliau dengan Asy'ariyah, kemudian dikenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian beliau menjadi Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian wa aqama al-hujaj wal barahin alayhi fasara al-muqtadi bi fi dhalika as-salik sabilu fi dalail summiya asy'ariyan, sehingga nanti orang-orang yang mengikut beliau dikenal dengan nama Asy'ari, pengikut Abu Hasan al-Asy'ari. Sebenarnya bukan pengikut Imam Abu Hasannya, tapi pengikut sunnah Rasul yang dihidupkan kembali oleh Abu Hasan al-Asy'ari. Karena mereka jauh masanya dengan Rasul, enggak mungkin menyebut saya ngikut Rasul langsung, tapi mengikut gurunya. Sama dengan orang sekarang. Kamu ngikut siapa? Contoh, pengikut Ustaz Somad. Kenapa? Dia hidup zaman sekarang. Yang didengarnya, yang dia langsung datang belajar, Ustaz Somad. Sementara ustaz-ustaz yang dulu, ulama yang dulu, guru mereka juga. Guru di Ustaz Somad juga. Cuma mereka enggak jumpa. Nisbahkan kepada siapa? Orang yang mereka kenal, yang mereka jumpa, yang mereka tahu di zaman mereka. Maka disebut dengan Asy'ari. Kemudian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu kata Imam Ibn Subki, wa haula'il Hanafiyah wa Syafi'iyah wal Malikiyah wa fudala'il Hanabilah fil aqaid yadu wahidah kulluhum ala ra'yi ahli sunnah wal jamaah yadinuna Allah ta'ala bi tariqi syekh sunnah Abil Hasan wal Asy'ari. Thumma yaqulu ba'da dhalika wa bil jumlah aqidatul Asy'ari hiya ma tadammanathu aqidatu Abi Ja'far at-Tahawi allati talaqaha ulama'ul madhahib bil qabul wa radawha aqidah. Kata beliau, ulama bermazhab Hanafi, bermazhab Maliki, bermazhab Syafi'i, dan orang mazhab Hambali yang lurus, semuanya kemudian mengikut Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Kemudian kata beliau, mereka beragama dengan cara akidah Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Kemudian kata beliau, sehingga semua orang tadi bermazhab Imam Abu Hasan, perlu diketahui mazhab Imam Abu Hasan ini sama dengan akidah Imam Abu Ja'far at-Tahawi yang meninggal tahun yang usianya berdekatan dengan beliau. Saya lupa tahun meninggal beliau. Beliau waktu itu hidup di Mesir. Imam Abu Hasan di Basrah. Imam Abu Mansur di Samarkand. 3 daerah berbeda. Tapi ketika karya beliau muncul, dikaji oleh ulama, sama keyakinannya. Cuma karena beda daerah,
Dia enggak saling tahu. Sama dengan kita dahulu, ada ulama di Banjar, ada ulama Palembang, ada ulama di Minang, ada ulama di Aceh, di Melayu. Mereka semuanya berjuang masing-masing, membuat kitab masing-masing. Ketika dirujuk ternyata isinya sama. Cuma karena enggak saling kenal sebab daerah jauh, mereka tidak disebut orang satu manhaj. Tapi setelah berkembang masa, oh rupanya mereka meskipun berbeda-beda, mereka sama. Ini menunjukkan bahwa akidah Rasulullah itu ketika diperjuangkan dimanapun, dia akan tetap begitu saja. Siapapun yang menghidupkannya. Hidupkan sekarang, hidupkan dulu, hidupkan di Eropa, di Asia, di mana saja, dia akan sama. Kenapa? Sumbernya jelas kepada Rasul. Lalu, saya tutup terakhir. Maka oleh karena itu, inna aqidatan Nabi wa ashabihi ya aqidatul Asy'ariyah. Sehingga kalau hari ini orang menyebut bahwa akidah yang diyakini Nabi dan sahabat itu sebenarnya akidah yang diyakini Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, itu sama dengan seperti kita ketika membaca Al-Quran. Al-Quran yang sesuai dengan bacaan Nabi, dengan bacaan sahabat, itulah Al-Quran qiraat Imam Asim, riwayat Hafaz. Kenapa? Saking banyaknya orang baca Quran dengan cara itu, beginilah Nabi dan sahabat membaca. Bukan karena Nabi mengikut Imam Asim, tapi karena Imam Asim yang mempopulerkan bacaan itu di masa umat mengenalnya, beginilah bacaan Rasul. Jadi begitu juga ketika disebut bahwa akidah Nabi sama dengan akidah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, bukan Nabi mengikut Imam Abu Hasan, tapi Imam Abu Hasan menghidupkan akidah Nabi. Sehingga ketika kita menyebut berakidah Imam Abu Hasan, atau akidah Asy'ariyah, atau akidah Ahlu Sunnah, hakikatnya mengikut akidah Rasulullah dan sahabat. Gitu Bapak Ibu. Maka sejak masa beliau itu, ulama 4 mazhab mayoritas mengikut beliau. Hanya sedikit di antara mazhab-mazhab itu, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, kemudian Hanafiyah, yang mereka mengikut kepada mazhab Mu'tazilah dan mazhab-mazhab yang lain. Jadi mayoritas mengikut mazhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Sedikit yang masuk ke Mu'tazilah. Makanya Imam Subki mengatakan mereka bisa dikatakan semuanya masuk kepada mazhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari.